Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan PKH tahap ketiga cair. Tapi tahap keempat tahun 2023 tidak cair. BPNT bulan Juli Agustus cair, tapi untuk alokasi September Oktober tahun 2023 tidak cair. KPM harus tahu ada 9 cara untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan update pencairan bantuan sosial akhir tahun hari ini di tanggal 14 Oktober tahun 2023. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang bantuan PKH tahap ketiga cair. Tapi tahap keempat tahun 2023 tidak cair. BPNT alokasi Juli Agustus cair, tapi alokasi September Oktober tahun 2023 tidak cair. Para KPM harus tahu ada 9 cara untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Update pencairan bansos akhir tahun hari ini di tanggal 14 Oktober tahun 2023. Nah, sahabat YouTube, langsung saja informasi yang pertama ini terkait dengan bantuan PKH tahap ketiga cair, tahap keempat tidak cair, BPNT alokasi Juli Agustus cair, namun alokasi September Oktober tidak cair. Mas, apakah untuk PKH tahap keempat, kemudian BPNT tahap kelima, atau untuk alokasi September Oktober sudah cair? Jadi masih belum ya sahabat YouTube. Namun ini yang saya sampaikan apabila para KPM di tahap 3 kemarin bantuan PKH-nya cair. Nah, besok di pencairan bantuan PKH tahap keempat kok tidak cair, atau untuk bantuan BPNT alokasi Juli Agustus kemarin cair, tapi September Oktober yang bakalan dicairkan ini ternyata tidak cair, maka para KPM ini harus tahu ada 9 cara yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia agar memastikan bantuan PKH maupun BPNT ini benar-benar diterima oleh keluarga penerima manfaat yang layak sesuai dengan kriteria tentunya ya sahabat itu. Nah, 9 cara tersebut apa saja? Di sini saya sudah merangkumnya. Yang pertama, cara Kemensos adalah dengan bekerja sama, yaitu dengan lembaga Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya sahabat itu. Nah, jadi cara yang pertama, Kemensos bekerja sama dengan BKN. Nah, hal ini dilakukan agar Kemensos mengetahui para keluarga penerima manfaat ini status kepegawaiannya atau status pekerjaannya ini seperti apa. Nah, kalau misalkan pekerjaannya adalah ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, pensiunan dari ASN, TNI ataupun Polri, pegawai BUMN, BUMD. Nah, ini akan terpantau ketika Kemensos memadu padankan data DTKS dengan data BKN ya sahabat itu. Oleh sebab itu, bagi para keluarga penerima manfaat yang statusnya sudah saya sebutkan itu tadi, maka bisa dipastikan bantuannya ini akan dicoret ya, tanpa pemberitahuan langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi tiba-tiba tidak cair ya sahabat itu. Kemudian cara yang kedua agar memastikan bantuan PKH BPNT diterima sesuai dengan kriterianya adalah Kemensos bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini dilakukan agar Kemensos mengetahui para KPM yang memiliki upah di atas UMP ataupun UMK. Kemudian Kemensos juga agar bisa mengetahui KPM yang pekerjaannya itu sumber gajinya berasal dari negara. Misal, guru yang sudah sertifikasi,
kemudian guru yang sudah mendapatkan insentif, kemudian seorang DPR ya, kemudian MPR, DPD, kemudian pendamping sosial, perangkat desa, hingga pejabat pemerintahan yang intinya sumber gajinya itu berasal dari negara, baik itu APBN ataupun APBD, maka langsung bantuan sosialnya akan dicoret karena sudah dianggap tidak tepat sasaran ya sahabat itu. Kemudian cara yang ketiga, Kemensos agar memastikan bantuan sosial PKH BPNT diterima sesuai dengan kriterianya adalah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama ya sahabat itu. Hal ini dilakukan bagi penerima bantuan PKH itu kan memiliki salah satu syaratnya memiliki komponen atau kategori. Salah satu kategorinya adalah memiliki anak sekolah. Nah, bukan hanya memiliki anak sekolah, jadi ternyata anak sekolah tersebut harus terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik ya sahabat YouTube yang dikelola oleh masing-masing sekolahan. Nah, tentunya apabila ada anak keluarga penerima manfaat PKH ya sekolah namun tidak terdaftar ataupun tidak valid datanya di Dapodik, maka bisa dipastikan bantuan PKH ini tidak bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, kalau misalkan oleh Kemensos terpaksa dicairkan, maka ya bisa dikatakan tidak tepat sasaran karena memang si anak dianggap tidak bersekolah ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi setiap orang tua yang memiliki anak sekolah, pastikan anaknya ini sudah terdaftar di dalam Dapodik, kemudian data yang diinput oleh operator sekolahan itu sudah valid ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya, itu adalah cara yang ketiga sekaligus keempat ya. Kemudian cara yang kelima, yaitu Kemensos bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Nah, ini rata-rata penerima PKH ataupun BPNT itu juga memiliki KIS PBI yang gratis dari pemerintah ya sahabat YouTube. Nah, apabila kartu KIS ya itu nonaktif, maka bisa berimbas kepada bantuan PKH maupun BPNT juga ikut tidak aktif atau tidak dicairkan kembali ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang memiliki bantuan KIS gratis yang dari pemerintah, maka manfaatkan agar tidak nonaktif. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yaitu dengan menggunakan memeriksakan kesehatan secara rutin di puskesmas terdekat ya sahabat YouTube. Jadi menggunakan kartu KIS tidak perlu menunggu kondisi kesehatan lagi sakit. Jadi cukup untuk memeriksakan kesehatan itu sudah bisa ya sahabat YouTube. Kemudian cara yang keenam, Kemensos agar bantuan PKH BPNT ini diterima oleh KPM yang memang sesuai kriterianya adalah bekerja sama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini juga sangat vital sekali. Jadi data DTKS sumber dari Kemensos itu harus padan dengan data Dukcapil. Nah, NIK ini harus aktif, kemudian juga harus valid ya sahabat YouTube. Nah, biasanya anak balita kenapa kok tidak cair bantuannya? Bisa jadi NIK-nya masih belum aktif atau masih belum valid dan juga masih belum terdaftar di data DTKS. Nah, supaya bisa terdaftar di dalam data DTKS, maka orang tua ini bisa mengajukan ataupun mengusulkan ke operator 6NG yang ada di desanya masing-masing agar bisa ditambahkan si anak balita tersebut ke dalam KK si KPM yang ada di dalam data DTKS ya sahabat YouTube. Jadi fenomena kenapa balita banyak yang tidak cair seperti itu. Kemudian cara yang ketujuh, agar Kemensos ini memastikan bantuan PKH BPNT diterima tepat sasaran adalah dengan mencocokkan hasil foto geotagging, baik penelitian ataupun yang dari PT Pos Indonesia, hasil proses penyaluran yang lewat tunai ya PT Pos Indonesia. Nah, untuk tujuannya mengetahui keberadaan KPM. Nah, KPM ini alamatnya sesuai tidak? Kemudian mengetahui kondisi rumahnya. Ini kondisi rumahnya seperti apa? Nah, kalau sudah kondisi rumahnya ini sangat layak, nah ini menjadi sebuah cara ataupun alasan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menonaktifkan ataupun mendelete bantuan sosial yang diterima, baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat itu. Kemudian cara yang ke-8 adalah yaitu dengan bekerja sama lembaga KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dimana ini dilakukan oleh Kemensos jika ada penyelewengan bantuan sosial. Misal berdasarkan hasil foto geotagging tadi, mulai dari pencairan pertama, kedua, ketiga, keempat, ternyata fotonya itu beda-beda rumahnya, dan kan ada geotaggingnya, lokasi rumahnya pun ini juga berbeda-beda. Nah, tentunya ini menimbulkan suatu kecurigaan tersendiri. Nah, ini harus diperiksa oleh tim BPK tentunya ya sahabat YouTube. Kalau misalkan ada penyelewengan, maka ini harus diusut tuntas tentunya ya, supaya keuangan negara ini tidak dirugikan ya. Kemudian yang terakhir, Kemensos memastikan penerima PKH BPNT ini tepat sasaran sesuai dengan kriterianya adalah dengan memadupadankan data perbankan. Nah, ini bagi Pak KPM yang memiliki kredit usaha rakyat atau KUR dengan nominal yang luar biasa banyak, misalkan 50 juta, 100 juta. Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Penerima bantuan sosial kok punya KUR segitu banyaknya? Ini gimana membayar atau melunasi KUR-nya itu tadi? Oleh sebab itu, para keluarga penerima manfaat yang memiliki KUR dengan nominal yang cukup lumayan banyak, maka ini hati-hati, bisa jadi nanti bantuan sosialnya langsung dicoret tanpa ada pemberitahuan dari Kemensos ya. Kalau misalkan punya KUR 1 juta, 2 juta masih ditoleransi, karena itu masih bisa ya untuk dilogikakan nanti bayarnya seperti apa bagi para penerima bantuan sosial ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian informasi yang kedua yaitu terkait dengan update Bansos akhir tahun. Hari ini 14 Oktober tahun 2023. Bansos yang kita maksud adalah bantuan beras 10 kg untuk wilayah kami sendiri. Ini untuk alokasi bulan Oktober. Penjadwalannya sudah selesai di tanggal 13 Oktober kemarin pada hari Jumat. Nah, selebihnya ketika ada KPM yang masih belum mengambil bantuan beras tersebut sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka bisa mengambil ataupun bisa koordinasi terlebih dahulu kepada pihak desanya masing-masing terkait dengan pengambilan bantuan sosial. Biasanya bantuan beras yang masih belum terambil ini akan ditumpuk di desa ya, sahabat YouTube, sambil nanti kalau ada KPM yang mengambil bantuannya. Kalau misalkan hingga tenggat waktu kok tidak terambil, maka kewenangan dari pihak desa untuk mengalihkan. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Nah, kemungkinan besar untuk daerah-daerah yang lain saya rasa pada hari ini juga masih ada proses penjadwalan penyaluran bantuan beras 10 kg. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah mendapatkan, bagi yang belum mendapatkan harap bersabar ya. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video di hari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.